Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ada situasi yang sangat sulit sekali. Saya hanya membatin, berteriak dalam batin, Abah, Abah, tolong Abah, sampaikan ke atas, ke Syekh Abdul Qadir, ke Rasulullah, ke Allah. Situasi yang sulit itu berubah mendadak. Hadir beliau. Hari ini mestinya yang ceramah manaqib Ustadz Zuki dari Kedah, Malaysia. Beliau minta supaya dilukir, Pak Wafidin gantikan, saya gantikan Pak Wafidin bulan depan katanya. Yang menarik, kalau saya ke Malaysia jumpa beliau, beliau peluk. Pak Wafidin, kita cukup jadi murid saja ya, katanya. Iya Ustadz, pelukan erat, itu sering beliau ucapkan, kita cukup jadi murid saja ya. Kenapa beliau ucapkan begitu? Kan ada yang suka konyol, merasa jadi mursyid. Padahal jadi murid saja, fasilitas yang kita peroleh, limpahan karomah, barokah, sudah begini banyak. Ngapain kita mengkondisikan, membuat-buat, mengangkat-ngangkat diri kita untuk jadi mursyid? Justru dengan kita mengaku jadi mursyid, beban kita menjadi sangat berat. Sanggup. Ya itu seperti tadi, muridnya didatangi oleh iblis yang sangat hebat, hadir mursyid, membentengi, memberikan bantuan. Murid dimanapun, seperti juga dalam manqabahnya Syekh Abdul Qadir. Kalaupun muridku ada di timur, aku di barat, muridku di barat, aku ada di timur, kapanpun mereka dalam kesulitan, aku menolongnya. Kalau kita mengklaim jadi mursyid, sanggup begitu terhadap murid kita? Mursyid setidak-tidaknya harus hadir pada 3 kesempatan yang sedang dihadapi oleh murid. Ketika murid dalam sakratul maut, Israel datang mencabut ruh, mursyid hadir. Seakan berkata, ini muridku, perlakukan dengan baik. Apapun kekurangannya, ambil dari kelebihan yang ada pada diriku. Itu mursyid. Seperti juga ada dalam manqabah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Nah sekarang kalau kita ngaku mursyid, sanggup nggak kita hadir di sisi murid kita saat murid-murid kita sedang sakaratul maut, ruhnya akan dicabut oleh Israel? Sanggup nggak? Jangan-jangan kita coba hadir sekalian dicabut. Oh ente gurunya, terus mau ngapain? Mau belain? Gua cabut sekalian katanya. Hah. Itu. Dan itu saya saksikan, mengalami orang-orang yang dalam sakratul maut sudah mendapatkan talqin zikir. Masya Allah, proses wafatnya begitu mudah. Dan ada gerakan-gerakan mata, meskipun mulut ternganga, diganjel dengan selang dan segala macam, ada gerakan mata yang mengisyaratkan bahwa dia melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu. Bahkan seorang ibu dalam proses sakaratul maut, gerakan matanya sehingga menantunya di sebelah menangkap isyarat, menantunya bertanya, Abah hadir? Si ibu mengedipkan mata. Karena sebelumnya bergerak mata kiri kanan seperti mau memberitahu, mulut nggak bisa ngomong karena sedang diganjal selang. Si mantu di sebelah tanya, Abah datang? Si ibu mengangguk sedikit dan mengedipkan mata, dan tak lama kemudian wafat. Jadi hadir. Nah kalau kita ngaku jadi mursyid, bisa, sanggup hadir mendampingi murid yang dalam sakaratul maut. Ketika murid sudah dikubur mayatnya, badannya, para pengantar pulang, maka ruh didatangi oleh mungkar nakir, mursyid hadir. Ketika nanti setelah kiamat kita diadili melewati Shiratal Mustaqim,
Di situ ada dua pilihan yang menentukan surga atau neraka. Mursyid hadir, sanggup nggak kita? Dan itu kan dijelaskan dalam Manqobah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku akan berdiri di pintu neraka, tidak akan bergeser sedikit pun kakiku sampai bisa dipastikan tidak ada satupun muridku di dalam neraka. Nah, jadi ini tambahan pengalaman. Tapi kembali ke yang awal tadi. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dipentingkan, tidak ada yang dipuja, dimuliakan, dibanggakan, diagungkan. La ilaha, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dicari, tidak ada yang didamba, tidak ada yang diharap. La ilaha, tidak ada yang ditaati, diladeni, dilayani, diperturutkan. Illallah. La ilahanya ini harus mantap. Dan untuk mantap, saat kita mengucapkannya dengan mulut, kolbu kita, manah kita, hati nurani kita, itu ikut. Di dalam kolbu, di dalam manah, ada intelektual, ada keyakinan, iman, ada perasaan, ada kemauan. Libatkan pemahaman, perasaan, keyakinan, kemauan yang kuat. La ilaha illallah. Jangan cuma ngasal la ilaha illallah. Itu tidak melibatkan kolbu. Begitu juga setelah 3 kali yang pelan-pelan itu masuk, kolbunya main. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok zikir disentak-sentak? Kalau enggak disentak-sentak, itu menunjukkan tidak melibatkan kemauan. Adanya sentakan menunjukkan kesungguhan. La ilaha, ada kesungguhan untuk membuang, membersihkan. Illallah, ada kesungguhan, kesengajaan, niat untuk menancapkan. Beda kalau zikir cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngambang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, Desember kemarin saya ke Moskow, Rusia. Juli kemarin saya ke Moskow juga, ke Rusia. Itu negara pernah menjadi negara komunis terbesar di dunia. Dulu namanya Uni Soviet. Dari Moskow saya ke Cina, itu negara pun negara komunis. Meskipun sistem ekonominya sekarang sudah pakai free market ekonomi, politiknya masih komunis. 2 tahun lalu saya pergi ke Korea Utara, negara komunis yang masih totok banget. Dan saya pun beberapa tahun sebelumnya ke Vietnam, bekas negara komunis juga. Apa yang menarik? 70 tahun negara-negara itu dikuasai oleh komunis, ternyata di dalamnya masih ada umat Islam. Begitu komunisme runtuh, seperti rerumputan di gurun pasir yang sering saya saksikan. Di musim panas, hilang itu rerumputan. Yang ada gurun pasir, kering, gersang. Tapi begitu turun hujan, ihtazat warabat, maka seperti menggeliat itu bumi, tumbuh. Begitu runtuh komunisme, Islam tetap tumbuh. Saya ingat ketika, mengulang-ulang cerita, tahun 98 menghadiri konferensi tasawuf internasional di Washington DC di Amerika. Waktu itu hadir juga Presiden Ceknya,
itu salah satu provinsi di bawah Rusia, pernah menjadi bagian Uni Soviet juga. Mayoritas penduduknya Muslim dan sedang berusaha terus memerdekakan diri. Presidennya Dr. Aslan Maskhadov. Kami makan di hotel pagi hari bareng dengan Pak Arif Rahman dan lain-lain. Kami tanya, Dr. Aslan Maskhadov, 70 tahun komunisme. Itu kan kira-kira 3 generasi itu. Begitu komunisme bubar, kok Islam masih bisa bertahan? Dr. Aslan Maskhadov cerita, kami dulu masih kecil, dibangunkan oleh bapak dan kakek pagi-pagi, sholat subuh. Setelah itu orang tua berangkat kerja. Ada yang ke ladang, ada yang ke pabrik, ada yang ke kantor pemerintah, ada macam-macam. Dan nanti malam, sudah gelap malam, kami dikumpulkan lagi untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, qadha, maghrib, isya, jamak takhir. Setiap hari selama 70 tahun. Kenapa? Karena dalam sistem komunis, orang tidak boleh mengamalkan ajaran agama. Masjid dan gereja semua disita oleh pemerintah. Siapa yang ketahuan mempraktekkan agama, dihukum. Guru-guru, para ulama, wafat. Madrasah, hancur, dibubarkan. Kitab-kitab, buku-buku agama, disita. Yang saya heran, saya bilang, setelah 3 generasi, tanpa ada ulama, tanpa ada guru dan buku, tanpa ada ibadah yang normal, kenapa setelah 3 generasi itu, begitu komunisme bubar, kok Islam bisa tumbuh lagi? Kalau malam libur, malam Sabtu, malam Minggu, kami diajak masuk ke hutan, naik ke lereng gunung, bawa tenda, bawa senapan. Jadi kalau polisi atau tentara lihat, wah kami ini orang-orang kampung yang akan berburu binatang. Nah, di lereng gunung, kadang-kadang ditembakkan senjata, senapan, duar, supaya kedengaran kami sedang berburu. Padahal di dalam tenda, para orang tua kami sibuk mengamalkan tarekat Naksabandiyah. Jadi saya yang masih kecil, ikut mereka zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namanya anak kecil, saya tertidur, terbangun, masih zikir lagi, tertidur lagi, bangun lagi. Saya lihat semua orang tua sedang menunduk ke arah dada kiri. Jadi tidak ada ulama yang membimbing, tidak ada madrasah dan masjid, tidak ada buku dan kitab. Bagaimana dari satu generasi ke generasi, iman bisa ditransfer, bisa diwariskan. Hanya satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang ditancapkan dengan kokoh. Maka 70 tahun kemudian ketika komunisme bubar, apa yang ada? Iman, la ilaha illallah, zikir jahar dan zikir khufit.